Ya, pemirsa, untuk membahas mengenai apa yang terjadi di Sukolilo, Pati, Jawa Tengah beberapa waktu lalu, cukup tragis kemudian kejadiannya. Kami akan membahasnya bersama dengan para narasumber yang sudah bergabung malam hari ini bersama kita semua. Ada Pak Trubus Radiansyah, sosiolog. Selamat malam, Pak Trubus, sehat? Ya, selamat malam, sehat, alhamdulillah, Mbak. Dan juga bergabung bersama kita melalui sambungan Zoom ada Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Ahmad Lutfi. Selamat malam, Pak Kapolda. Selamat malam, Mbak Ane. Ya. Pak Kapolda, kita ingin memperbarui dulu informasinya, Pak. Sejauh ini yang sudah dilakukan oleh kepolisian seperti apa? 4 orang sudah ditangkap. Informasinya masih ada penambahan tersangka baru dan ada juga yang masuk dalam daftar pencarian orang. Demikian Mbak Ane sama pemirsa TV One. Polda Jawa Tengah sudah terjadinya kasus ini sudah membuat tim unit lengkap ya, diantaranya adalah Resmob, kemudian Dokpol dengan forensiknya, kemudian Inavis dengan metode yang akan kita lakukan adalah scientific crime investigasi yang kita lakukan. Artinya kita harus membuat terang perkara ini sehingga jelas bahwa perkara ini adalah cukup bukti terkait dengan ungkap kasus. Dari pengembangan kasus yang kita lakukan, kemarin sudah kita tetapkan atau sudah kita lakukan upaya paksa penangkapan 3 orang. Kemarin malam tambah 4 orang dan 2. Jadi sudah 10 orang yang sudah kita amankan, bahwa yang bersangkutan cukup bukti atau bukti permulaan yang cukup bahwa dia adalah para pelaku 170 yang kita lakukan. Demikian, Mbak. Oke, 10 orang ini sudah semuanya, Pak, atau masih ada potensi penambahan pelaku lainnya, Pak Ahmad Lutfi? Masih, jadi begini, artinya bahwa 10 orang ini tugas polisi kan akan membuat terang perkaranya. Artinya kita akan persesuaikan antara barang bukti, keterangan saksi, kalau perlu keterangan yang diduga tersangka, dan bukti-bukti lain. Dari pengumpulan alat bukti ini nanti akan terus berkembang, bahkan kita sudah mengantongi beberapa nama yang nantinya akan terus kita kembangkan. Artinya tidak berhenti sampai pada upaya yang dilakukan 10 orang itu sendiri, kita sudah berkomitmen untuk kita tuntaskan sampai ke akar-akarnya. Terbukti anggota kita sudah kita melakukan operasi 21 tidak hanya di wilayah TKP Sukolilo, kita kembangkan ke wilayah Trangkil, kemudian ke wilayah Tambak Kromo, sehingga kita dapatkanlah kendaraan-kendaraan yang 23 motor, 6 mobil dan lain sebagainya. Ini bukti bahwa kita terus-menerus akan kita teruskan terkait dengan penyidikan ini. Demikian. Oke. Artinya begini, Pak, apakah yang sebelumnya ada dalam daftar pencarian orang ini sudah diamankan atau justru ada DPO baru lagi yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian dalam kasus ini? Ini memang DPO tidak ya. Dari pengembangan kasus TKP yang kemarin kejadian di Sukolilo baru kita kembangkan. Artinya kita penyidik sudah mengantongi nama-nama berdasarkan TKP kejadian di Sukolilo. Jadi belum kita terbitkan DPO karena ini masih dalam rangka pencarian di seputaran wilayah Pati. Demikian, Mbak. Baik, Pak Trubus, ini cukup tragis peristiwanya yang terjadi di Sukolilo. Apa kemudian yang membuat warga ini cukup berani melakukan tindakannya seperti itu, Pak? Iya, karena mereka merasa bahwa dengan kekerasan itu merupakan solusi ya. Jadi mungkin selama ini menganggap bahwa penegakan hukum di situ kurang berjalan efektif, mungkin bisa saja berpandangan seperti itu. Tetapi bisa saja mereka berpandangan bahwa karena tingkat pendidikan yang kurang gitu ya, kesadaran hukumnya juga nggak terlalu mendalam. Nah, kemudian dengan cara-cara mungkin budaya kekerasan yang selama ini dia kembangkan karena mungkin di situ kan ada juga kan memang daerah yang istilahnya karena wilayahnya kering, kemudian jalannya juga daerah tinggi itu ya, berkelok-kelok untuk sampai ke sana itu. Nah, itu juga menyebabkan mungkin geografis itu mempengaruhi juga perilaku-perilakunya. Tetapi saya percaya bahwa sesungguhnya masyarakatnya relatif adem tenang gitu. Bisa saja itu menjadi istilahnya mengkrital, mengeras dalam konteks berani melakukan kekerasan karena karena ada yang merasa ada yang backingi, kemudian merasa selama ini leluasa juga dalam hal melakukan
penyelesaian segala sesuatu dengan kekerasan itu, Mbak. Jadi memang ini persoalannya kemudian pada faktor perilaku dari individu-individu itu sendiri yang memang kemudian mungkin dia sifatnya ya ada solidaritas sesama temannya sendiri, kemudian ada ketika ada sesuatu yang baru, kemudian dia belum bisa menerima gitu. Ketika ada orang yang mau ngambil mobil di situ, kemudian ini dianggap sebagai orang luar yang harus dimusuhin, kemudian harus dianggap sebagai ancaman juga. Nah ini ya kemudian reaksi marahnya berlebihan gitu. Nah ini memang munculnya perilaku kekerasan ini kan sebenarnya lebih disebabkan secara sosiologis itu karena ada emosi yang terpendam selama ini, mungkin itu ada. Jadi kepada yang bersangkutan yang mengambil mobilnya sendiri itu dalam posisi ini luapan saja, melampiaskan dari kekesalan mungkin selama ini yang ada di sekitar itu. Nah ini kan ada kekerasan sifatnya tersembunyi, Mbak. Jadi ini kekerasan tersembunyi yang sebenarnya mungkin dari kekecewaan yang mungkin sisi ekonomi, sisi politik yang ada di situ, karena bisa saja karena pilihan mungkin kepala desa, mungkin pilihan terhadap hal-hal yang berbau politik juga bisa terjadi, Mbak. Jadi memang faktornya sangat banyak terhadap kekerasan itu sendiri. Gitu. Tapi kemudian efeknya justru bisa sampai terjadi pada kasus yang lebih kecil. Kita bilang ini karena kemudian bisa jadi kesalahpahaman, bisa menimbulkan satu orang tewas dari pemilik rental mobil yang justru ingin mengambil mobilnya sendiri, Pak. Kalau ini ada kemudian kekesalan yang tadi tertutupi atau terpendam gitu, Pak Trubus. Iya, itu yang menjadi anehnya gitu. Anehnya kemudian kalau ini nggak ada yang menggerakkan susah juga kan. Berarti memang selama ini kan ada semacam komunikasi intensif yang tersembunyi bahwa ketika nanti ada pihak tertentu bisa saja ini sudah semacam di skenario gitu. Nanti kalau ada orang mengambil mobil itu harus diteriakin maling atau ini kan seperti itu, Mbak. Jadi informasi itu mungkin dari setelah Japrian kan lewat grupnya mereka kan bisa saja diinformasikan sehingga disitulah muncul kesadaran bersama kolektif melakukan penyelesaian secara kekerasan gitu. Nah itu jadi dibalik-balik ceritanya bahwa itu pemiliknya malah jadi musuh yang harus dibinasakan gitu, Mbak. Pak Kapolda, ini tadi Pak Trubus menyebutkan soal bagaimana kemudian perilaku masyarakat. Apakah juga mungkin ini lahir dari adanya penegakan hukum yang dirasa belum terlihat cukup tegas di wilayah tersebut? Seperti apa Pak Kapolda? Jadi begini, Mbak, artinya ini kasus terkait dengan main hakim sendiri dan lain sebagainya. Ini bisa terjadi di mana saja dan oleh siapa saja. Artinya tidak bisa di-trademark terkait dengan penegakan hukum itu sendiri. Ini awal mulanya kan kalau dalam teori psikologi massa ini kan luapan emosi yang ditandai dengan kemarahan sesaat sehingga menjadi emosi massa. Oleh karena itu kita sebagai polisi tentunya akan mengimbau kepada masyarakat untuk tidak selalu main hakim sendiri. Artinya upaya paksa yang diberikan oleh undang-undang kepada polisian dari mulai periksa, tangkap, geledah, tahan, ini benar-benar dimiliki oleh kepolisian, tetapi masyarakat tidak boleh bertindak seperti kepolisian. Dari mulai dia melakukan geledah, kemudian nyita, nangkap, apalagi sampai main hakim sendiri. Oleh karena itu, terkait dengan kasus Pati ini, untuk tidak terjadi di daerah lain, sudah saya warning kepada anggota kita untuk selalu aktif, tidak reaktif terkait dengan kejadian ini. Kemudian untuk masyarakat, tidak-tidaknya untuk dilibatkan apabila itu sudah menjadi potensi gangguan, panggil polisi untuk ikut serta. Artinya, itu ada komunikasi antara kita dengan masyarakat bahwa kita harus dilibatkan terkait dengan pengambilan mobil, kemudian terkait dengan apa yang akan dilakukan oleh masyarakat di daerah itu. Polda Jawa Tengah tidak serta-merta oleh karena ada kasus ini baru menangani. Tahun 2021 sudah kita ungkap di daerah Gombong, di daerah Pati. Ini pengiriman mobil yang sifatnya masif, bahkan 480 yang sudah masuk dalam kontainer dikirim ke Timor Leste. Itu hampir 7 kontainer di wilayah Gombong. Gudangnya ada di sana. Kemudian 2023 juga kita ungkap di daerah pelabuhan, itu juga 19 kontainer dengan modus operandi yang berbeda-beda. Kemudian Mei kemarin, 2000 Mei kemarin, kita ungkap lagi bahkan ke Vietnam. Ini adalah semua pelaku-pelaku 480 yang tidak hanya terjadi di wilayah Jawa Tengah,
kemungkinan di Jogja juga pernah ada, di daerah lain juga pernah ada. Cuman permasalahannya bagaimana masyarakat itu mensikapi bahwa tidak serta-merta kemudian Polri itu reaktif dalam hal penanganan kasus. Tetapi masyarakat harus tahu bahwa ini adalah merupakan psikologi massa yang tidak bisa serta-merta masyarakat boleh melakukan tindakan-tindakan kepolisian. Sehingga mau nggak mau Polda Jawa Tengah sudah saya perintahkan anggota untuk hunter, ungkap tuntas. Sehingga efek jera kepada masyarakat untuk tidak dilakukan di daerah lain akan muncul di sana. Demikian, Mbak. Baik, Pak Kapolda, tapi apakah wilayah Sukolilo Pati Jawa Tengah ini juga sebenarnya sudah masuk dalam radar kepolisian untuk kemudian mendapatkan perhatian secara lebih khusus, menjawab apakah kemudian benar daerah ini menjadi daerah penadah, adanya barang-barang kendaraan tanpa surat atau barang-barang gelap seperti itu, Pak Kapolda? Jadi begini Mbak, untuk wilayah Pati masih banyak masyarakat kita yang baik, masih banyak masyarakat kita yang taat hukum. Dari kasus terkait Sukolilo ini, memang jajaran saya perintahkan untuk sentripetral. Sentripetral itu dari mulai TKP kita kembangkan keluar. Jadi 3 kecamatan yang kita jadikan sasaran, diantaranya adalah Tambak Kromo, Trangkil, kemudian Sukolilo itu sendiri. Kita lakukan penyisiran terkait dengan operasi 21. Nah itu ternyata kita dapatkan beberapa kendaraan yang tidak ada dokumennya, yang kita amankan diantaranya adalah 33 unit kendaraan dan 6 mobil. Artinya potensi inilah yang mungkin harus kita garap, tidak hanya Polri terkait dengan penegakan hukum semata, tetapi kita harus melakukan kerjasama dengan lintas sektoral terkait dengan perilaku-perilaku behavior terhadap masyarakat, terkait dengan tindak pidana penadaan kendaraan itu sendiri. Saya yakin bahwa daerah lain juga ada dengan modus-modus operandi semacam itu. Sementara para pelaku 4480 yang sudah kita amankan, modusnya pun bermacam-macam. Contoh misalnya, dia memasang iklan di Facebook dengan mengiming-imingi bahwa rental yang macet bisa diberikan sepeda motor tahun sekian. Si penadah, dia pintar, dibeli, kemudian diperbaiki lagi, dikumpulkan satu-satu, kemudian ditawarkan kembali. Lah modus-modus semacam ini berganti-ganti dan banyak di masyarakat kita. Apalagi masyarakat tidak tahu paham, oleh karena itu juga saya himbau masyarakat untuk tidak tergiur dengan iming-iming dari iklan-iklan yang lewat Facebook, kemudian lewat IG, yang kendaraan-kendaraan yang tanpa dokumen itu sendiri. Sehingga Polri di samping memberikan efek jera kepada masyarakat, kita juga akan menggunakan upaya preventif, tidak hanya Polri akan kita lakukan dengan beberapa stakeholder yang lain. Demikian, Mbak. Baik, kalau upaya-upaya juga tengah dilakukan oleh pihak kepolisian, lalu bagaimana dengan laporan yang sebelumnya sempat dibuat oleh pemilik rental mobil itu, informasinya bahkan 4 bulan kemudian tidak ada respon dari pihak kepolisian. Nanti dijawab juga oleh Pak Kapolda, Pak Trubus juga, usai jeda kami kembali untuk Anda.